Seluruh teks akan terus berlanjut hingga akhir, cerita menarik segera dimulai dengan perceraian. Tahun ke-6. Saya memeluk putri berusia 3 tahun di sudut jalan dan bertemu mantan istri secara tak terduga. Mantan istri menatap saya dengan kebingungan. Anak saya yang digendong lama-lama. Baru kemudian dengan rasa tidak percaya bertanya kepada saya. Anakmu? Saya mengangguk perlahan di bawah tatapan menekannya. Ekspresi mantan istri yang tenang retak-retak. Dia menatap dengan mata seolah-olah saya mengkhianatinya. Menatap saya. Padahal orang yang mengkhianati pernikahan itu adalah dia. Mungkin dia merasa saya mencintainya sangat dalam. Bahkan jika dia berselingkuh dan bercerai dengan saya masih akan terus menunggu dia kembali. Liu Ruyan mengungkapkan segalanya kepadaku. Hari itu karena dia menemukan kehamilan, pada B kantung embrio berusia 8 minggu. Saya baru kembali dari perjalanan dinas selama lebih dari 3 bulan. Anak itu jelas bukan milik saya. Liu Ruyan duduk di sofa. Dengan sikap dingin dan keras memberitahu saya. Setengah tahun yang lalu dia berselingkuh. Sekarang dia hamil. Dia ingin mempertahankan anak ini. Dan memberi anak itu sebuah nama. Tentu saja, dengan begitu dia harus bercerai denganku. Saya sempat meragukan apakah telinga saya salah mendengar. Namun bila ditanya, belum terucapkan. Liu Ruyan sudah menebak apa yang ingin saya katakan. Dia menatap mataku tanpa ekspresi dan memberitahu saya. Kamu tidak salah mendengar. Memandang wanita yang telah saya cintai selama 5 tahun ini. Hati saya terasa berjuang. Dengan sulur-sulur rapat yang hampir membuatnya tidak stabil. Saya tidak pernah menyangka pernikahan saya akan mengalami masalah. Liu Ruyan sangat cantik. Tetapi sifatnya dingin. Dan orangnya juga lambat hangat. Saat di sekolah, dia sangat terkenal. Banyak pria yang menyukai Dewi Dingin itu, mereka mengejarnya selama 2 tahun dengan rasa ragu dan enggan sebelum akhirnya berhasil merebut hatinya. Saya memang sangat menyukainya. Setelah bersama selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak pernah menyukainya. Tetapi dia secara wajar terbiasa dengan kehadiranku. Setelah lulus kuliah, kami resmi berpacaran selama 3 tahun. Menikah selama 2 tahun bersama. Namun hanya selama 5 tahun. Dia sudah bosan. Saya tidak dapat menerima kenyataan ini. Bahkan dengan kebingungan total ingin mencari alasan untuk perselingkuhannya. Aku ingin berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Lebih tidak dapat menerima untuk bercerai darinya. Kata-kata hampir keluar. Melihat wajah dingin Liu Ruyan, aku tiba-tiba berhenti. Mencari dalam hati dan bertanya pada diri sendiri. Liu Ruyan yang berselingkuh. Bahkan jika setuju kembali ke keluarga. Melanjutkan hidup bersamaku. Apakah aku masih bersedia? Aku tidak bersedia. Cinta yang aku percayai. Selalu setia dan tak tergoyahkan. Pernikahan bahkan lebih demikian. Setelah bertahun-tahun bersama, Liu Ruyan tentu tahu betapa aku mencintainya. Mungkin karena takut pada kejaranku. Setelah aku bercerai, dia menelepon. Lalu mengambil kunci dan pergi. Tidak menatapku lagi sekalipun. Sampai pagi hari berikutnya dia baru kembali. Aku menghembuskan angin sejuk semalaman di balkon. Juga memikirkan semalaman. Namun tetap tidak mengerti. Mengapa Liu Ruyan berselingkuh? Keluarga Liu Ruyan jauh lebih baik daripada keluargaku. Dia adalah anak tunggal dalam keluarga. Setelah lulus, dia mulai mengambil alih suara keluarga yang perlahan menurun. Itulah sebabnya. Selama 2 tahun terakhir dia begitu sibuk hampir tidak memiliki waktu istirahat. Bekerja siang hari. Bersosialisasi malam hari. Sudah menjadi kebiasaan kerjanya. Aku tidak mengerti bagaimana bisa begitu sibuk. Bagaimana dia masih bisa meluangkan waktu untuk sesuatu yang aneh. Setelah Liu Ruyan kembali, dia berdiri di pintu masuk. Dengan tenang menatapku. Atau menatap puntung rokok yang berserakan di bawah kakiku. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia sama sekali tidak merasakan keputusasaan-ku. Aku menatapnya dari ruang tamu. Kecantikannya yang bersinar. Berbanding terbalik dengan kekacauanku. Membentuk kontras yang jelas.
Aku juga tidak tahu berapa lama telah berlalu. Aku mendengar dia berkata, "Apakah kamu sudah mengerti? Mengingat 5 tahun bersama ini, kadang-kadang terjadi perselisihan. Tidak peduli siapa yang bersalah. Aku selalu menjadi yang pertama berkompromi. Dia tidak pernah menunduk sekalipun. Juga bukan keinginanku yang sepihak. Sampai kini malah menjadi menjatuhkan diri sendiri. Aku menghancurkan puntung rokok di tanah. Mengabaikannya secara selektif. Sensasi toilet yang terasa di tulang kakinya. Hanya mengangkat dagu bertanya pada Liu Ruyan. Mengapa? Mengapa selingkuh? Kenal selama 7 tahun, bersama selama 5 tahun. Tadi malam aku membayangkan banyak cara Liu Ruyan berkata kepadaku. Alasan perceraian. Selama bukan selingkuh. Bentuk apapun, aku akan memaafkannya. Tapi malah dia yang selingkuh. Liu Ruyan dengan lembut memalingkan matanya. Ada sedikit rasa tidak rela di antara alisnya. Tidak ada alasan. Gu Chen, takdir sudah berakhir. Bukankah kita dapat bersatu dan berpisah dengan baik? Kalimat yang bagus. Takdir sampai pada ujungnya. Bersatu dan berpisah dengan baik. Pada saat ini, aku benar-benar tenang. Aku dengan susah payah mengangkat sudut bibirku. Mungkin perpisahan kami terlalu cepat disetujui dengan begitu mudah. Tidak sesuai dengan citra, penjilat, masa laluku. Liu Ruyan menatap dengan sedikit kebingungan. Aku melihatnya sejenak. Dia menggerakkan bibirnya. Ternyata tidak mengatakan apa-apa. Karena jalur perceraian dengan persetujuanku berjalan mulus. Bahkan orang tua kedua belah pihak tidak diberitahu. Kami berdua buru-buru mengambil akta perceraian. Namun ketika mengambil akta pernikahan juga sama terburu-buru. Liu Ruyan sebagai pihak yang bersalah memberikan saya sejumlah besar uang ganti rugi. Bahkan rumah yang kami beli bersama, dia memberikannya kepadaku. 2 tahun menikah. Barang-barangnya hanya dikemas setengah hari. Aku melihatnya mengangkat barang dan naik ke mobil, pergi. Sepanjang perjalanan tidak menoleh kembali untuk melihat 5 tahun itu. Aku pikir bahkan jika memelihara seekor anjing, sudah tidak ada perasaan lagi, kan? Liu Ruyan wanita ini kalau menjadi kejam ternyata cukup kejam. Justru karena hal itu, aku tiba-tiba ingin melihat siapa pasangan selingkuhnya. Betapa baiknya pria itu. Bahkan membuat Liu Ruyan melakukan hal paling memalukan dalam hidupnya. Apakah aku menahan diri dan tidak menontonnya? Karena sudah bercerai. Tidak saling mengganggu. Adalah penghormatan terbaik bagi hubungan yang pernah ada. Hari kedua setelah perceraian, aku menerima pesan WeChat dari sepupu perempuan Liu Ruyan. Dia menanyakan siapa pria yang bersama kakaknya pulang ke rumah. Kalimat itu diikuti 3 emotikon menutup mulut sambil tertawa. Aku menatap baris itu lama sekali. Akhirnya merasa lega. Aku menjawab pertanyaan itu. Kamu seharusnya menanyakannya pada dirimu. Setelah kakak sepupu menjawab pesan itu, aku juga menghapus WeChat Liu Yiran. Liu Yiran memang tidak suka aku mengirim pesan ini kepadanya. Itu juga sengaja membuatku tidak nyaman. Bagaimana bisa aku menuruti keinginannya? Di jalan raya orang-orang lalu lalang. Aku berdiri di tengah kerumunan. Seolah tidak bisa menemukan jalan pulang. Saat itu, aku menyadari. Mungkin sudah waktunya meninggalkan kota ini. Keesokan harinya aku menyerahkan surat pengunduran diri ke perusahaan. Aku datang ke kota ini demi Liu Ruyan. Sekarang harus pergi. Juga karena setelah memikirkannya dengan saksama. Selama masa muda singkat di paruh pertama hidupku, aku hampir selalu berputar di sekitar Liu Ruyan. Kukuk. Tidak heran dia menjadi muak. Setelah mengundurkan diri, aku beristirahat di rumah selama sebulan. Baru kemudian menjual rumah. Bersiap untuk berangkat menuju tujuan. Saat aku sudah menyiapkan bagasi. 2 jam sebelum bersiap naik pesawat, Liu Ruyan tiba-tiba menelepon. Setelah lebih dari 1 bulan bercerai, kita berdua memang sudah terputus bersih. Tidak ada lagi pembicaraan tentang menghubungi kembali. Apalagi memberi isyarat agar aku menghubungi dia secara inisiatif.
Setelah ragu sejenak, aku tetap mengangkat telepon untuk Liu Ruyan. Dengan suara yang datar. XML. Translate_text. Suara terdengar melalui mikrofon. Kau menjual rumah. Aku terkejut. Secara tidak sadar menanyakan kembali. Tidak boleh dijual. Di sisi mikrofon. Sepanjang masa yang sunyi. Liu Ruyan akhirnya dengan dingin mengakhiri pembicaraanmu. Lalu dia menutup telepon. Yao Ge. Dulu Liu Ruyan berbicara kepadaku dengan nada ini. Aku sudah menyiapkan hadiah yang dia suka. Berdiri di depan kantor dia, memohon pengampunannya. Waktu telah berubah. Hari ini berbeda dari Liu Ruyan dulu. Tak lagi mengira aku akan memanjakan sifatnya seperti dulu. Lucu. Aku menatap ponsel tanpa ekspresi sejenak. Sebelum pergi, aku pergi ke toko layanan terdekat untuk menonaktifkan nomor. Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi terhubung dengan Liu Ruyan. Aku lahir di sebuah kabupaten kecil. Perkembangannya cukup lambat di sini. Hidup tidak secepat banyak kota. Nenek berusia lebih 80 tahun langsung menggenggam tanganku erat saat melihatku. Menatapku berulang kali. Sementara mulutnya terus mengkritik. Aku tidak makan dengan baik. Dan menjadi sangat kurus. Aku melambatkan langkahku. Berjalan sambil tertawa dalam cahaya senja, pulang bersamanya. Seperti dulu, melihat rambut putih dan postur membungkuk nenek. Telepon berdering lagi. Aku baru mengucapkan satu kata penghiburan. Suara raungan di sana langsung lebih keras daripada sebelumnya. Aku kembali menutup telepon. Setelah melakukan itu 4 atau 5 kali. Ibuku akhirnya menenangkan perasaannya. Dia tidak lagi berteriak keras. Hanya meminta aku memberinya nomor telepon baruku. Dia berkata perceraian adalah hal yang besar. Aku tidak membicarakannya dengannya. Apa yang kupikirkan di dalam kepala? Aku meneguk. Dengan tenang memberitahunya apa yang kupikirkan. Aku sudah hampir 2 bulan bercerai. Kali ini kamu mengingatku lebih singkat daripada sebelumnya. Di sana tidak ada suara lagi. Saat aku masih kecil, kondisi keluarga sangat tidak baik. Setelah orang tua melahirkan aku, mereka memutuskan untuk pergi menjelajah. Mereka meninggalkanku kepada nenek. Beberapa tahun kemudian mereka menghasilkan sedikit uang. Namun mereka juga memiliki anak baru. Aku memiliki seorang adik, alasan memiliki adik itu karena aku tidak dekat dengan mereka. Kemudian selama liburan musim panas, mereka juga mencoba mengambilku ke sisi mereka untuk membangun ikatan. Pada waktu itu adik berumur 6 tahun. Aku berumur 11 tahun. Usia itu, aku sudah tidak mau bersaing dengan anak kecil untuk mainan. Namun aku tidak pernah bertemu dengan itu banyak kali. Berhadapan dengan adik, dia penuh permusuhan terhadapku. Aku melemparkan mainannya yang berantakan di sofa. Secara tidak sengaja menaruhnya di atas meja. Orang tua pulang kerja. Mainan itu. Namun entah kenapa. Beberapa kehilangan lengan. Beberapa kehilangan kaki. Adik memeluk yang rusak, mengerutkan bibir sambil mengucapkan dengan suara lembut yang pahit. Orang tua memihak padanya, dia tahu itu. Ternyata tatapan orang tua pada diriku sangat rumit. Aku berusaha menjelaskan. Itu bukan perbuatanku. Sampai kini aku masih ingat rasa tak berdaya pada saat itu. Ibuku menggerakkan tangannya. Dengan sikap acuh, berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu bukan kamu yang melakukannya, berbalik. Dia ada di bayi. Tempat yang tidak dapat kudengar. Beritahu ayah. Bagaimana anak ini bisa menjadi seperti ini karena ibumu?" Ayah tidak berbicara. Jelas dia juga menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Itu memang saya yang melakukannya. Kemudian mereka membeli lebih banyak barang. Hanya saja mainan-mainan itu dikunci di sebuah ruang penyimpanan.
Kunci ruangan itu hanya dimiliki oleh mereka bertiga. Saya memiliki sedikit alergi terhadap makanan laut. Nenek ingat bahwa ada alergi. Di meja makan ayah tidak pernah ada makanan laut. Sebelum saya diundang ke sana, nenek juga menegur ibu. Jangan biarkan saya menyentuh makanan laut. Ibu mengangguk setuju. Namun pada hari ketiga saya tiba di rumah mereka. Saya pergi ke rumah sakit karena semangkuk bubur makanan laut. Di ruang gawat darurat, saya hampir tidak dapat bernapas. Namun saya mendengar pertengkaran di sebelah pintu. Suara pertengkaran yang dibuat oleh orang tua. Ibu berkata, "Bagaimana saya tahu dia alergi makanan laut?" Suara ayah penuh keputusasaan. "Bukankah ibu pernah bilang ketika datang? Dia banyak bicara. Bagaimana saya bisa mengingat semuanya?" Suara ibu agak tajam. Lagi pula, dia sudah dewasa. Dia tahu apa yang bisa dia makan. Apa yang tidak boleh dia makan. Apakah dia tidak tahu sendiri? Saya melihat dia hanya rakus. Adik ingin makan. Jika dia tidak makan, itu bukan kerugian. Sekarang mereka marah seperti ini. Mungkin mereka mengira saya bercerai dengan Liu Ruyan. Mereka tidak lagi bisa mendapatkan manfaat materi dari saya. Lagi pula Liu Ruyan lebih kaya dari saya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mengingat untuk menelepon saya? Mungkin karena postur tubuhnya besar. Orang tua saya ternyata menelepon kembali pada malam itu. Mengikuti mereka? Selain adik saya yang sedang kuliah. Kami berdua saling menatap. Ada rasa puas di matanya. Bahkan belum sempat berkata. Setelah 2 tahun tidak bertemu, orang tua terlihat menua. Banyak kerutan di sudut mata terlihat jelas meski tidak tersenyum. Garis nasolabial juga semakin dalam. Saya melempar puntung rokok di tangan ke tanah. Menginjaknya dengan kaki. Baru kemudian menoleh melihat ayah. Saya bertanya kepadanya. Bagaimana kalian tahu saya sudah bercerai? Ayah tersenyum canggung. Ruyan menelepon saya dan ibumu. Katanya selama ini tidak dapat menghubungi kamu. Dia agak khawatir. Saya mengerut bibir. Tiba-tiba merasa lucu. Yang selingkuh adalah dia yang mengandung anak orang lain. Dia yang pertama mengajukan perceraian. Dia yang mengatakan takdir sudah sampai, baik berpisah dengan baik. Atau dia, saya tidak terlibat. Karena sudah bercerai. Apakah ada ikatan di antara kami? Saya pasti harus memutuskan semua hubungan dengan dia. Tapi dia masih menghubungi saya. Untuk apa? Ibu masih di sana terus mengeluh. Liu Ruyan begitu baik. Setiap kali dia menyebutkan satu kebaikan Liu Ruyan, ia selalu menambahkan sesuatu yang mengarah. Saya memiliki sifat yang buruk. Jika Liu Ruyan mau memaafkan saya, itu sudah cukup baik. Tunggu, saya tanpa ekspresi. Mendengarkan dia menurunkan saya sebagai perbandingan dengan Liu Ruyan. Menunggu dia menyelesaikan urusan lama saya hampir selesai. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa pikiran saya tidak normal. Ya, jika pikirannya normal, saya tidak akan duduk di sini mendengarkan dia mengoceh begitu banyak. Mungkin dalam hati tetap tumbuh keinginan yang tak dapat dipenuhi. Tidak peduli bagaimana ibu melontarkan kata-kata kasar. Saya dan Liu Ruyan bercerai, itu berarti tidak ada ruang untuk menyesal. Malam itu terus berangin. Angin dingin tidak memberi kata-kata penghiburan. Saya tiba-tiba sadar.
Sisa hidup masih sangat panjang. Lalu mengapa harus menghabiskan pada orang yang tidak mencintai saya? Akhirnya, ibu masih tidak puas. Dia berkata, bisnis keluarga Liu Ruyan kini sedang booming di pasar. Kedepannya masih memiliki potensi tak terbatas. Saya tidak bisa begitu mudah menceraikan dia. Bahkan jika bercerai. Liu Ruyun, saham perusahaan paling tidak harus dibagi. Saya memiliki sekitar 10%. Aku diam-diam melanggar. Sakit. Apakah sudah cukup bicara tentang bisnis tanpa hati? Orang tua dan rekan kerja memutar kepala melihatku. Bahkan adik yang selalu menonton drama pun menatapku dengan terkejut. Selama bertahun-tahun, aku terbiasa bersikap baik. Membangkang atau menentang orang tua. Sebenarnya belum pernah kulakukan. Itu juga karena hal itu. Ibu bisa begitu sembrono merendahkan aku. Namun sampai hari ini, aku tiba-tiba tidak ingin bersabar lagi. Aku malas berputar-putar. Dengan tenang berkata, cukup, mari pergi. Selagi masih bisa membeli tiket pulang. Ibu menatap dengan mata lebar. Setelah beberapa saat, baru kemudian menunjuk hidungku dan kembali memaki dengan keras. Dia memanggilku serigala putih yang tidak terlatih. Menyebutku lahirnya Liang Bo. Aku meliriknya. Bangkit berdiri dan keluar. Liang Bo akan diwariskan. Sebagai nama keluarga Liang Bo saya. Mewarisi mereka. Tidak mengherankan orang lain. Aku menemukan sebuah penginapan di kota dan menginap. Setelah menyiapkan Liu Ruyan, dia menelepon. Aku melihat dari mana dia tahu. Dia mengetahui nomor baruku. Aku melihat 11 angka yang familiar dalam hati. Setelah ragu sejenak, tetap tidak mengangkat. Liu Ruyan tidak putus asa. Dia segera menelpon kembali. Kedua. Setelah perceraian ketiga. Kesabarannya terhadapku tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat dia menelepon panggilan ketujuh. Aku mengangkat telepon. Di ujung tidak ada suara. Hanya terdengar napas Liu Ruyan yang tenang. Aku juga tidak berbicara. Menundukkan pandangan melihat durasi panggilan yang terus berubah. Menunggu hingga dia menjadi awalan angka 2. Aku memutus keheningan. Takdir berakhir dengan pertemuan yang baik dan perpisahan yang baik. Kata itu kau yang mengatakannya. Aku tidak memiliki kebiasaan memutuskan semua ikatan dengan mantan istri. Tidak peduli apa urusannya. Aku tidak akan datang mencariku. Di sana masih tetap diam. Tidak terpikir untuk menunggu jawaban, lalu menutup telepon. Secara otomatis memasukkannya ke dalam daftar hitam. Saat masih menikah. Juga tidak begitu baik padaku. Sekarang sudah bercerai. Frekuensi dia menghubungiku secara inisiatif justru bertambah banyak. Mungkin karena tidak terbiasa kehilangan, anjing penurut, seperti aku tiba-tiba. Itu juga mungkin, tidak peduli apa yang dikatakan. Aku juga merawatnya dengan detail selama 5 tahun. Aku mengerti orang tuaku. Setelah mereka datang dari masa-masa sulit. Mereka sangat tidak ingin kembali lagi. Kalau tidak, tidak akan menciptakan jarak antara aku dan mereka. Kali ini kembali. Mereka mungkin tidak bisa tinggal sampai seminggu. Cara aku tidak ingin bertemu nenek mereka. Hanya tidak kembali. Aku mematikan ponsel. Menginap di penginapan di kota selama 7 hari. Sore hari ke-7. Nenek berjalan dengan tongkat tuanya yang usang. Dengan langkah terhuyung-huyung. Menemukanku. Orang tua berusia lebih dari 80 tahun ini melangkah dengan langkah kecil. Dari desa perlahan-lahan menemukan jalan ke kota. Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana penampilannya selama pencarian itu. Rambut putih nenek disinari matahari senja. Mulutnya yang hampir tak memiliki gigi lagi tersenyum. Aku tersenyum dan berkata, "Hai. Mereka sudah pergi. Nenek menjemputmu pulang." Tiba-tiba teringat. Aku pulang setelah belajar malam. Tidak peduli seberapa malam. Dia akan menunggu di pintu desa untukku pulang. Aku pikir aku telah melewati banyak hal. Seharusnya sudah melewati usia yang penuh tangisan.
Namun pada saat itu, melihat nenek yang bungkuk lebih pendek dariku hampir 2 kepala, aku masih tidak dapat menahan mata merah. Setelah kembali bersama nenek, baru aku menyalakan ponsel. Tidak mengherankan. Orang tua mengirimiku lewat WeChat. Banyak tulisan kecil, baik di dalam maupun di luar kata-kata, semuanya memarahi ketidaktahuanku. Saya sama sekali malas untuk mengklik dan melihat. Liu Ruyan juga mengirim pesan dengan nomor telepon yang tidak dikenal. Secara umum maksudnya agar saya hidup dengan baik. Kali ini dia hanya ingin memastikan keamanan saya. Lagi pula kami juga semacam suami istri. Mulai sekarang dia tidak akan mencari saya lagi. Kami masing-masing baik-baik saja. Masing-masing baik-baik saja. Sejujurnya, tentu saja saya tidak ingin orang yang mengkhianati pernikahan tetap baik-baik saja. Saya mendoakan dia baik-baik saja. Saya tidak bisa melakukannya. Namun saldo 7 digit di kartu memberi saya keberanian. Saya ingin melihat pegunungan dan sungai yang luas. Ingin melihat gunung, sungai, dan danau. Juga ingin melihat matahari terbit dan terbenam. Mengingat tahun kedua nenek berwisata. Saya bertemu seorang senior dari masa SMA di negeri orang. Saya masih samar-samar mengingat. Pada masa itu dia memiliki nilai yang sangat baik. Namun sifatnya pendiam dan jarang bicara. Saya tidak banyak berinteraksi dengannya. Hanya tahu ada orang seperti itu. Kemudian, kami juga berada di universitas yang sama. Kami tak terhindarkan bertemu selama beberapa tahun. Pada akhirnya hanya sekadar salaman. Dia membawa kamera dan ransel sederhana. Berkelana sendiri dalam perjalanan. Dia bertemu. Tidak tahu. Ditambah lagi tujuan kami berdua di pemberhentian berikutnya sama. Jadi kami memutuskan untuk berkelompok, senior. Tidak banyak bicara. Sopan kepada orang tua dan menyayangi anak-anak. Juga dapat membaca situasi. Lebih lagi dapat menghibur orang tua. Nenek sangat menyukainya pada malam hari. Saya dan nenek duduk bersama di kursi berbaring. Melalui jendela atap melihat bintang-bintang di luar. Nenek tiba-tiba berkata, "Anak Xiao Chen cukup baik." Saya langsung mengerti maksud nenek. Tertawa kering 2 kali, itu cukup baik. Dalam hal perasaan terhadap anak dan pasangan. Pikiran orang tua cenderung lebih sensitif. Namun meskipun saya dan senior memiliki cita-cita yang sama. Namun masih ada jurang yang sulit dijembatani. Saya mengaguminya. Tidak berarti saya menyukainya. Selain itu, saya sudah pernah bercerai. Bagaimanapun, saya tidak mungkin layak untuknya. Nenek saya sudah berusia tua. Setiap kali sampai di suatu tempat, saya harus istirahat 2 hari dulu agar bisa pulih. Dengan begitu, saya khawatir akan menghambat kedatangan senior. Saya terus berpikir untuk membiarkannya pergi dulu. Mengenai usulan saya, senior tidak menolak. Hanya tersenyum dan berkata, "Pemberhentian selanjutnya tidak akan terlambat karena angin. Awalnya saya ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Kabut hujan di selatan sungai. Pemandangan kota kuno indah seperti lukisan. Berada dalam keindahan seperti ini, suasana hati saya menjadi jauh lebih cerah. Saya tidak dapat menahan diri. Saya memandang senior beberapa kali lagi, seperti asap di antara willow. Penampilan yang flamboyannya berbeda. Senior cantik dan memikat. Garis-garis wajahnya sangat lembut. Dia memiliki aura buku, mata besar. Sekali melihat, langsung terasa bahwa dia orang yang mudah bergaul. Menyadari tatapan saya, senior tersenyum lembut. Pegunungan yang berlapis hangat di kejauhan memantul di mata hitamnya yang setengah melengkung. Memberikan kesan keterbukaan. Kota kuno kecil berkelok-kelok dengan hujan halus yang terus-menerus. Menghasilkan beberapa lapisan kabut tipis. Pemandangan seperti ini. Seakan-akan surga. Saya berkata kepada nenek. Ingin keluar jalan-jalan. Nenek sudah berumur. Tidak mau berjalan jauh. Dia duduk bersama seorang nenek tua lain yang seumuran di bawah satu atap di kota. Mereka saling berbicara dengan dialek yang susah diucapkan dan bahasa Mandarin standar. Tidak tahu apakah yang lain mengerti atau tidak.
Saat obrolan mengalir, saya tidak bisa menahan diri, tertawa dulu. Kemudian mereka semua tertawa bersamaan. Saya berdiri tidak jauh, mendengarkan langkah di belakang selama beberapa saat. Dari jauh mendekat. Saya menoleh ke samping. Di dalam kabut hujan yang samar, senior memegang sebuah payung minyak. Berjalan pelan mendekat kepadaku. Dia berdiri di sampingku. Gerakannya lembut. Seperti air yang hangat. Itulah sosok yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kakak tanya aku mau tidak mau pergi jalan-jalan bersama. Itu tepat dengan keinginanku. Aku mengambil payung minyak dari tangannya dan setengah memiringkannya ke arah dia. Dia hampir satu kepala lebih pendek dariku. Namun berjalan tidak lebih lambat daripada langkahku. Kami berdua berkeliling di kota kuno dengan bata hijau dan genteng biru. Kakak senior tidak banyak bicara. Banyak topik percakapan yang mengangkat. Dia mendengarkan dengan sangat serius. Untuk jawaban atas pertanyaanku. Jawabannya juga kaku dan teratur. Seolah-olah berusaha keras menemukan jawaban standar. Tapi menarik. Melihat sisi wajahnya yang lembut. Di hatiku ada sedikit penyesalan yang sulit terdeteksi. Itu juga disayangkan. Aku sudah melewati masa di mana hatiku mudah terpesona. Aku dan kakak senior berpisah di perhentian berikutnya. Setelah itu, aku melintasi 3 gunung tinggi. Menyusuri 2 danau. Tidak pernah lagi melihat bayangannya. Saat aku dan nenek pulang dari keluar di musim dingin. Juga di akhir musim panas, senyum di wajah nenek bertambah banyak. Dia keluar dengan tongkat, mengobrol. Kepada setiap orang dia berkata tentang pegunungan dan sungai luas yang dia lihat belakangan ini. Ada beberapa orang tua di desa yang seumuran dengan nenek. Meskipun kosakata nenek untuk mendeskripsikan terbatas. Mereka semua menampakkan ekspresi kerinduan dan iri. Ada juga orang yang tidak tahan melihat nenek bahagia. Setelah makan dan minum teh, mereka selalu menanyakan tentang pernikahan atau pekerjaanku. Senyum nenek tetap di wajahnya lama. Hanya menyisakan satu helaan napas. Urusan orang muda. Kami tidak bisa mengurusnya. Dia mengangkat tangan dan berkata. Nenek yang memulai pembicaraan. Menunjukkan tatapan yang penuh makna. Topik ini barulah dianggap selesai. Setelah beristirahat di rumah beberapa hari, aku mulai memiliki rencana baru tentang hidup. Di universitas aku belajar teknik sipil. Suka dengan kuliahnya. Tidak belajar terlalu baik. Namun kuliah pertanian tidak jarang memanfaatkan desa. Di kota kecil seperti ini yang paling banyak adalah tanah. Aku menyewa beberapa MU lahan. Berpikir untuk menanam beberapa jenis bunga. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang memperhatikan penjualan bunga festival yang masih cukup laris. Selain itu, saya juga ingin menenangkan diri. Memelihara diri dan menumbuhkan kebajikan. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik daripada menanam rumput dan merawat bunga. Di hari-hari berikutnya, Liu Yanran kembali menghubungi saya melalui WeChat temannya beberapa kali. Dalam kata-kata dan di antara mereka semua ia sedang menguji saya. Apakah saya benar-benar melupakan dia? Kakak sepupu. Saya pernah mencintai kebebasan seperti ini dengan begitu dalam. Pergi di mata mereka. Hanya berarti menghabiskan lebih banyak waktu pada Liu Ruyan setelah mundur. Menghabiskan lebih banyak pikiran. Harga perginya adalah mengorbankan bertahun-tahun masa muda. Biayanya memang cukup besar. Pada waktu itu, beberapa hektar tanah yang saya sewa membutuhkan pembangunan rumah kaca plastik. Tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dan tidak ingin memperhatikannya. Kemudian semuanya berakhir tanpa hasil. Saya tidak begitu tidak tahu sopan santun. Setidaknya saya masih mengerti cara menghentikan kerugian tepat waktu. Saat rumah kaca plastik hampir selesai dibangun. Rumah saya kedatangan tamu lama. Dia duduk di halaman berbicara dengan neneknya. Bayangannya tampak kurus. Sinar matahari sore menyinari sisi tubuhnya. Lembut dan cantik. Seakan ada perpisahan. Kemudian, kakak menatap saya dari samping. Dia menampilkan senyum tipis pada saya. Lewat sini. Lalu ia berpikir untuk datang melihat hati kami yang telah mati hening lama.
Tiba-tiba tak dapat menahan detak berat yang melompat satu irama. Sesaat kemudian kembali normal. Katanya, setelah kakak senior saya tinggal. Ternyata tidak lagi menyebutkan niat untuk pergi. Dia selalu setiap pagi berikutnya keluar bersama saya. Membawa kameranya, mengikut saya sambil berjalan dan memotret. Kadang saya berjalan sangat jauh. Dia masih berhenti di tempat. Saya pun berhenti menunggunya. Saya tahu dia menyukai pemandangan di sini. Ia senang bersedia berhenti sejenak. Membawa ke ladang bunga. Dia akan menampilkan pemandangan yang dipotret. Bersama saya menikmatinya. Pagi hari. Kabut tipis. Asap masak yang mengepul. Ladang pertanian yang saling berjalin teratur dan tersusun rapi. Beberapa rumah tersembunyi di antara air biru dan gunung hijau. Pemandangan kota kecil memiliki rasa yang unik. Tiba-tiba saya sadar kembali. Saya baru menyadari kapan itu terjadi. Pemandangan yang kami berdua tinggalkan begitu dekat. Memandang satu sama lain sekali. Lalu masing-masing menjadi panik. Menutup mata. Saya melihat pipi senior muncul sedikit merah muda. Akhirnya saya menyadari ada yang tidak beres. Maka, saya mengungkapkan semua ikatan selama bertahun-tahun dengan Liu Ruyan. Sekilas terasa nyata. Dia, orang yang begitu cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tersirat saya? Sesaat kemudian, dia menghela napas pelan. Di bawah cahaya lampu yang temaram. Matanya menyala-nyala menatap saya. Kamu tidak perlu berkata, aku sudah tahu. Namun tidak mau menjelaskan bagaimana dia mengetahui bahwa setelah cinta berapi-api pada Liu Ruyan memudar. Aku tidak tahu apakah aku masih mampu mencintai orang lain. Tiba-tiba sadar bahwa bukan saatnya sekarang. Mungkin itu hanya kekhawatiranku. Senior mungkin tidak memiliki pikiran khusus. Bunga salju yang ditanam pada akhir musim panas. Musim gugur menumbuhkan tunas baru. Di pegunungan musim dingin menghasilkan kuncup kecil. Kamera senior merekam semua pertumbuhan mereka. Dia berubah dari blogger perjalanan yang ingin menjelajah pegunungan luas menjadi blogger budidaya. Dan menikmati prosesnya. Kebiasaan adalah hal yang sangat menakutkan. Namun aku tak bisa menolak mengakui. Setelah beberapa bulan singkat bersama, aku bahkan terbiasa dengan hal-hal senior. Aku seperti hujan rintik. Menyirami tanpa suara. Mata terbuka tanpa terburu-buru. Pada hari awal musim semi, mawar di dalam rumah kaca plastik mulai berbunga. Mawar yang cantik dan berair mengeluarkan aroma lembut. Harumnya kaya dan tahan lama. Saya memetik satu bunga, memegangnya di telapak tangan untuk mengamatinya dengan seksama. Tiba-tiba senior yang sebelumnya memotret mawar datang mendekat tanpa diketahui kapan. Dia dengan lembut berkata pelan sambil menikmati bersama saya. Mawar di tanganku terlalu dekat. Aroma sabun mengelilingi napasku. Segar dan wangi. Dengan dia dibandingkan, hanya terasa bahkan mawar yang indah pun kehilangan warnanya. Saat ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mengulurkan mawar yang ada di tanganku. Kakak seniornya? Apakah kamu suka mawar? Suka mawar? Kakak senior ibuku yang suka memberimu mawar menundukkan pandangannya. Melihat mawar yang kuangkat. Lalu mengangkat alis lagi. Menatapku dengan mantap. Di dalam mata hitam pekatnya tampak menyimpan rasa persahabatan yang tak terhingga sejak lama. Dia mengambil mawar dari tanganku. Membungkuk sedikit dan menghirup aroma mawar dengan lembut. Kemudian dia tersenyum perlahan. Suka? Suka? Mawar apa? Mungkin nanti itu aku. Aku menatapnya dengan kosong. Sangat lupa untuk menanyakan. Hanya tahu bahwa pada saat ini, lautan bunga tak dapat menandingi alis dan mata lembutnya. Sedikit pun cantik. Gemerincing. Aku mendengar suara gemuruh ketika dinding hatiku yang tinggi runtuh. Aku bukan tidak bisa mencintai. Setelah memastikan hatiku, dia kemudian pada akhir Maret dengan serius mengungkapkan perasaannya kepada kakak senior. Wajah kakak senior tidak menunjukkan kejutan sedikit pun. Dia bahkan tanpa keraguan menerima perasaanku.
Cara kami berinteraksi tidak berubah karena hubungan kami berubah. Untuk menyesuaikan interaksi selama setengah tahun. Kakak seniornya memiliki sifat yang lembut. Seperti saat pertama kali bertemu. Nenek bahkan sangat senang mendengarnya. Mawar untuk kakak senior sudah berlebih selama 3 bulan. Ladang bunga saya sepenuhnya membuka jalur penjualan online dan offline. Tidak pernah lagi muncul masalah penjualan yang lambat. Orang tua saya menelepon setelah mengetahui saya menanam bunga. Suara ibu tajam dan menyakitkan. Dia dalam dan luar ucapannya terus mencaci maki aku tidak berguna. Hidup ini hanya akan terpuruk di lumpur. Aku tidak mengerti mengapa orang tua kandungku memiliki kebencian sebesar itu terhadapku. Jadi aku tidak lagi memikirkan mereka. Aku dengan tenang berkata, "Kalian begitu membenciku. Mulai sekarang anggap saja aku tidak pernah lahir." Suara raungan tajam ibu tiba-tiba berhenti. Ayah dengan terburu-buru menutup telepon. Memarahi aku karena usiaku tidak kecil lagi. Kenapa masih begitu tidak mengerti? Aku tertawa. Lagi pula kalian masih punya satu anak laki-laki yang patuh dan mengerti. Aku satu lagi memang sudah terlalu banyak. Ayah menghela napas seumur hidupnya, berkata, "Biarkan aku tenang dulu." Tenang? Lalu memutuskan telepon. Aku menghirup dalam-dalam udara yang beraroma bunga. Berbalik, aku melihat kakak senior memegang bunga baby es bread. Xiaobu selalu berlari ke sini. Dia menyerahkan baby es bread kepadaku. Menyentuh hidungnya. Dengan agak canggung menanyakan kepadaku, "Apakah masih suka kakak senior?" Pikiran yang halus. Meskipun emosiku tenang. Dia juga dengan tajam merasakan keheninganku. Aku menunduk melihat bunga. Tiba-tiba teringat makna bunga baby es bread. Diam-diam melindungi cinta. Masih teringat masa lalu ketika aku berselisih dengan orang tua. Saat terjadi perbedaan, Liu Ruyan selalu menatapku dengan alis berkerut. Bahkan kadang menyalahkanku. Sikapnya buruk dan keras. Aku membungkuk memeluk kakak senior. Merasa tubuhnya tiba-tiba kaku. Lalu menegang. Lengan yang berada di samping pinggangku terlalu dekat. Aku mendengar detak jantungnya. 1 detak lebih cepat daripada seumur hidup. Tiba-tiba aku jatuh cinta pada kehangatan ini di tahun ke-5 bersama. Anak perempuanku dengan kakak senior berusia 3 tahun. Pada bulan September dia bisa masuk taman kanak-kanak. Karena masalah domisili, kami harus kembali ke sekali. Sudah 6 tahun sejak bercerai dengan Liu Ruyan. Selama 6 tahun ini aku tidak pernah mendengar kabarnya. Juga tidak pernah kembali ke Setelah tiba penting di aku dan kakak senior segera bergegas ke kantor polisi setempat. Kami berdua mengurus masalah domisili anak perempuan di kantor. Karena harus menunggu lama, aku memutuskan untuk menggandeng anakku berjalan-jalan di sudut jalan lain. Mungkin di tempat yang asing. Anak perempuan melihat-lihat dengan penasaran. Bahkan tidak mau berjalan di jalan. Membiarkan memeluk anak ini membuat kakak senior menjadi agak manja. Sedikit tidak memuaskan. Menghilangkan kacang emas. Aku memeluknya dan berjalan mengelilingi 1 putaran. Di sebuah sudut persimpangan jalan. Tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Setelah 6 tahun tidak bertemu, kami bertemu lagi. Aku hampir secara naluriah ingin melangkah pergi. Detik berikutnya, Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Dia menatap dulu melewati aku. Lalu tiba-tiba menoleh kembali. Kami berdua saling menatap dari jarak. Aku memeluk erat putri di pangkuanku. Dengan wajah tanpa ekspresi, menoleh ke sisi lain. Orang asing yang paling akrab. Namun, sekilas mata melihat Liu Ruyan. Setelah kebingungan sejenak, tiba-tiba dia melangkah cepat ke arahku. Aku tidak ingin terlibat dengannya. Aku berbalik ingin pergi, Liu Ruyan memanggilku dari belakang, "Gu Chen." Aku mengerutkan alis. Akhirnya berhenti melangkah. Liu Ruyan melangkah cepat ke arahku. Dia memandangku, lalu terpaku menatapku lagi. Putri di pangkuannya. Setelah beberapa saat, dengan nada tak percaya dia bertanya padaku. "Anakmu?" Aku mengangguk di bawah tatapannya yang penuh tekanan. Aku bahkan tersenyum.
Dengan gerakan lambat, dia mendekat terlebih dulu. Baru berusia 3 tahun. Ekspresi tenang Liu Ruyan tak dapat dipertahankan lagi. Setiap inci kulitnya retak. Dia menatapku lagi. Dengan arti seolah-olah aku mengkhianatinya. Haha. Aku terlalu mengenal Liu Ruyan. Meskipun terpisah 6 tahun. Aku masih bisa menebak apa arti ekspresinya itu. Jelas orang yang mengkhianati pernikahan itu adalah dia. Namun dia masih berpikir aku mencintainya begitu dalam. Bahkan jika dia selingkuh dan bercerai dengku. Aku akan terus menunggu dia kembali, kan? Mungkin karena menyadari bahaya. Lengan kurus putri memeluk leherku erat. Dia menancapkan kepala kecilnya di bahuku. Dengan suara pelan memanggil, "Ayah." Aku menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkan. Sambil menatap Liu Ruyan. 6 tahun tidak bertemu. Dia tidak banyak berubah. Masih tinggi dan ramping. Cantik menawan. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tampak jauh lebih dewasa. Dewi dinginnya dulu berbeda. 6 tahun kemudian, dia memiliki kecantikan yang berpengetahuan. Kecantikan ini berasal dari dalam keluar. Memancarkan kebijaksanaan dan keindahan waktu. Bertemu kembali. Kami tidak ada basa-basi, lama tidak bertemu. Juga tidak ada rasa muak saat bertemu. Perasaanku terhadapnya campuran suka dan benci. Semua itu telah menghilang selama 6 tahun. Dia mengangkat matanya menatapku sekilas. Pandangan kembali jatuh pada putrinya. Wajahnya tampak agak rumit. Matanya setengah terkulai. Ekspresinya sulit dibaca. Berpisah bertahun-tahun. Bertemu lagi. Kami masing-masing telah membentuk keluarga baru. Pasangan yang dulu pernah berdekapan tak lagi menimbulkan setitik percikan. Berdiam sejenak. Melangkah kecil ke depan. Kata-katanya terputus oleh suara lembut lain. Anak perempuan Arwan yang mendengar suara itu langsung semangat. Dia mengangkat kepalanya kecil dan berteriak keras ke senior yang muncul di pintu jalan. "Ibu!" Bahkan lengan kecilnya meraih ke arah senior. Pandangan senior berhenti sejenak pada. Lalu berjalan mendekat padaku. Saat melewati sisi, dia memberi senyuman tipis. Mengangguk sedikit. Meraih tangan dan mengambil anak perempuannya dari pelukanku. Anak perempuan yang patuh menempel di bahunya. Berseru dengan suara lembut beberapa kali. Senior yang memanggil, "Ibu," menyentuh kepala kecilnya. Senyumannya sangat memanjakan. Sekilas mata melihat. Penuh dengan warna terkejut dan bingung. Aku menebak. Dia pasti mengenal senior itu. Entah kenapa. Di dalam hatiku muncul perasaan yang tak terjelaskan bernama lega. Aku kembali memegang tangan senior dan berkata kepada. Ini istriku menurunkan pandangannya. Yang jatuh pada tangan kami yang saling menggenggam erat. Di matanya tampak seperti ada mimpi yang tak bisa larut. Senior menenangkan anaknya. Setelah itu menatapku lagi. Dia menggeleng sedikit. Tangan kami yang berpegangan. Dengan suara lembut menanyakan apakah saya pergi. Saya mengangguk. Secara alami mengambil anak perempuannya dari bahunya dan memeluknya. Kami berdua berbalik dan melangkah beberapa langkah. Kami bertemu lagi dengan seorang kenalan di depan. Saat Tang Muyang masih belajar. Nilainya sangat bagus. Dia adalah lawan terbesar dalam karir belajar Liu Ruyan. Yang membuat saya terkesan kuat. Karena beberapa kompetisi, mereka bertemu. Saling membenci. Di sekolah. Dia dan Liu Ruyan selain berpartisipasi dalam kompetisi bersama. Tampaknya tidak memiliki interaksi apapun. Bahkan bila bertemu di jalan, mereka saling membenci. Mengalihkan pandangan dan tidak menatap satu sama lain. Ketika Tang Muyang melihat saya. Jelas dia juga melupakan. Lalu dengan tidak wajar mengerutkan sudut bibir. Menghindari pandangan saya. Melihat ke arahnya. Di sebelah kanan, tangannya memegang seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki itu ketika melihat Liu Ruyan. Melepaskan tangannya. Berteriak ibu, dan berlari ke arah Liu Ruyan. Begitulah. Pada saat itu.
Apalagi yang tidak bisa saya mengerti. Saya menoleh melihat Liu Ruyan. Liu Ruyan menggigit sudut bibirnya. Menoleh ke samping. Tidak berani menatap. Saya menatap, dan mengencangkan cengkeraman tangan senior yang menarik tangan saya. Saya berpaling kembali seolah tidak ada apa-apa. Menunjukkan senyum menenangkan kepadanya. Bersama dengan senior, kami terus berjalan ke depan. Saat melewati Tang Muyang, saya mendengar suaranya. Gu Chen. Selamat. Saya, Zheng Jiwei, tertawa sinis. Masih harus berterima kasih padamu karena selingkuhan yang pernah mengganggu pernikahan saya. Apa haknya untuk berpura-pura bersikap hangat di depan saya? Aku akan mengakhiri hari kemarin yang tidak boleh dipertahankan. Setelah kembali dari pemeliharaan, kehidupan 3 orang dalam keluarga kami kembali tenang. Dengan kepenuhan yang diselingi rasa manis. Saya dan kakak senior berdua sangat selaras. Tidak pernah menyebutkan Liu Ruyan. Suatu hari, setengah bulan kemudian, saya sedang memangkas cabang bunga. Memandang ke atas, melihat kakak senior memeluk anak perempuannya. Wajahnya muram menatap keluar jendela. Kakak senior selama bertahun-tahun selalu bersikap lembut. Ini pertama kalinya saya melihat ekspresi seperti ini di wajahnya. Secara tidak sadar saya mengikuti pandangannya. Di luar jendela, tanpa saya tahu kapan, muncul sosok yang familiar. Liu Ruyan berdiri di halaman. Berbicara dengan neneknya. Namun matanya sesekali menatap ke jendela. Tidak mengherankan kakak senior tampak muram seperti itu. Tapi apa tujuan Liu Ruyan tiba-tiba datang ke sini? Kakak senior menenangkan anaknya. Kemudian dengan tangan sampingnya melirik saya. Melihat kalimat berikutnya. Jangan keluar. Saya dan kakak senior kemudian mendorong pintu dan keluar. Saya melalui jendela. Melihat dia sedang berbicara dengan Liu Ruyan. 2 wanita yang berusia hampir sama. Masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Saya melewatkan Liu Ruyan. Menatap ke arah pandangan kakak senior yang turun ke dalam makna. Ternyata tidak dapat mengalihkan pandangan lagi. Ternyata kesan saya. Kakak senior di sekolah menengah selalu lembut, Xiao Yi. Namun kini begitu tegang seperti menarik pedang dan menyiapkan panah. Kakak senior yang dipenuhi permusuhan ini adalah penampilan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya memperhatikan pakaiannya lagi. Tidak menyadari bahwa bibirnya melengkung ketika kakak senior mendorong pintu ke atas rumah. Tersenyum di sudut mulut saya belum sempat ditarik kembali. Dia jelas terkejut. Mata hitam yang cerah semakin dalam. Bertanya kepada saya dengan maksud yang tidak jelas. Begitu senang? Saya mengerti bahwa dia salah mengartikan maksud saya. Saya menjelaskan dengan tenang. Saya belum pernah melihat Anda memiliki permusuhan terhadap siapapun. Begitu. Kakak senior di universitas mendengar kata-kata itu. Wajahnya sedikit memucat. Dia mengangkat anak perempuannya yang sedang bermain balok. Dia mengucapkan dengan suara penuh keputusasaan. Kamu keluar dan jelaskan kepadanya. Berhenti sejenak. Dia lagi menambahkan dengan suara pelan. Jangan berbuat kacau. Aku berdiri di bawah tanaman anggur di halaman. Berhadapan langsung dengan Liu Ruyan. Setelah tidak bertemu selama setengah bulan singkat. Dia menatap ke belakang. Terlihat sangat lelah. Pakaian yang dipakainya terlihat terburu-buru. Bahkan ada beberapa kerutan di sana. Ini bukan penampilan Liu Ruyan yang bersih dan rapi dalam ingatanku. Dia hanya diam-diam menatap begitu. Aku juga tidak berbicara. Udara terasa hening dan tertekan. Nenek mungkin tak tahan dengan suasana ini. Dengan tongkat, dia bangkit. Hanya berkata halaman terasa pengap. Dia ingin keluar berjalan-jalan. Setelah nenek menjauh, barulah aku yang memecah keheningan duluan. Bertanya, Liu Ruyan. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Tapi aku selalu punya satu pertanyaan. Ingin menanyakan kepada Liu Ruyan. Di dalam mata yang mati, tampaknya muncul seberkas cahaya. Aku menebak dia mengira aku akan menanyakan apakah dia pernah mencintaiku. Itu terlalu dangkal.
Liu Ruyan menelan napas dan membuka mulut. Suara tetap bergetar dan serak. Kamu bilang aku melihat bayangan peri yang kurus di dekat jendela memantulkan cahaya matahari. Bibirku mengerut sedikit. Dengan suara pelan bertanya. Apakah kamu suka rasa manisnya mencuri? Liu Ruyan terdiam di tempat. Ekspresinya di wajahnya retak sedikit demi sedikit. Makeup yang halus pun tidak menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan di wajahnya. Sesuatu yang memuaskan mengalir ke dalam hati. Aku melihat Liu Ruyan menggenggam anyaman tulang keluarga Teng. Berwarna kebiruan pucat. Maaf. Dia mengucapkan permintaan maaf yang tertunda selama 6 tahun. Lalu berkata, aku pikir kata-kata yang tersisa tidak bisa diucapkan lagi di dunia ini. Berpikir bahwa mencintainya berarti perceraian. Aku akan terus diam-diam melindunginya di tempat yang dia tidak tahu. Tapi Liu Ruyan. XML. Translate_text. Di dunia ini tidak ada siapapun yang dilahirkan dan berhutang pada orang lain. Semua telah melewati usia 30 tahun. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Aku tidak berkata-kata. Memandangnya dengan tatapan dingin. Berpisah memberi ruang bagi masing-masing. Masing-masing hidup bahagia. Tidak peduli apa motivasinya. Secara emosional maupun logis. Dia tidak seharusnya mencarinya. Namun pada tahun ke-6 setelah perceraian, dia malah datang menemuiku. Liu Ruyan menatapku. Matanya berbalut pembuluh darah merah. Akhirnya. Meninggalkan satu kalimat Gu Chen. Kamu kemungkinan besar tidak beruntung. Tapi setelah menceraimu, aku benar-benar menyesal. Aku terkejut. Lalu aku tersenyum perlahan. Lalu bagaimana? Tidak ada yang lebih jelas dariku. Liu Ruyan tidak benar-benar menyesal. Dia hanya melihat bahwa hidupku setelah meninggalkannya tidak buruk. Bahkan lebih bahagia daripada saat bersamanya. Dia hanya merasa tidak nyaman di dalam hati. Dia mengkhianati saya dulu. Dan sekarang masih ingin mengkhianati keluarga sekali lagi. Liu Ruyan meninggalkan rumah saya. Tapi tidak meninggalkan kota kecil ini. Dia mencari sebuah penginapan di kota dan menginap di sana. Setiap pagi dia berdiri jauh di sana. Memandang jauh ke arah saya. Wajah kakak senior semakin pucat setiap hari. Namun berusaha tidak menunjukkan emosi di depan saya dan putri saya. Akhirnya suatu hari, kakak senior pada tengah malam saat saya tertidur. Dengan hati-hati berpakaian dan keluar rumah. Setelah dia pergi, saya bangkit diam-diam mengikutinya. Tidak mengherankan. Kakak senior mengatur pertemuan dengan Liu Ruyan. Saya berjongkok di bawah jendela mengintip pembicaraan mereka. Setelah sejenak kesunyian, Liu Ruyan yang pertama kali membuka mulut lagi. Sebelumnya, Tang Muyang sudah memberitahu saya semuanya di sini. Pertemuan kembali saya dengan dia. Tidak terlepas dari hubungan denganmu. Hati saya terkejut. Lalu cepat tenang kembali. Yang membuat Liu Ruyan hancur. Ternyata itu adalah titik ini. Kakak senior tidak berkata. Lalu mendengar Liu Ruyan menggeram. Sungguh taktik yang bagus. Sekali lagi ada keheningan. Saya diam-diam berdiri. Melalui celah yang tertinggal di jendela, saya melihat ke dalam rumah. Lalu bagaimana? Kakak senior di bawah bayangan lampu putih. Dari sudut pandang saya tidak dapat melihat jelas ekspresinya. Hanya mendengar suaranya yang tanpa emosi sama sekali. Bukankah yang sedang berburu itu kamu? Tubuh Liu Ruyan menjadi kaku. Kamu tahu semua itu. Tentu saja saya tahu. Kakak senior tertawa sinis. Suaranya penuh sarkasme. Saya mulai menyukai Gu Chen sejak usia 18. Pada usia 28, saya lebih menyukainya. Sekarang berusia 32.
Rasa suka saya padanya terus bertambah, tak pernah berkurang. Tetapi kamu berbeda. Dalam dirimu ada gen yang tidak tenang. Jika dulu tidak ada Tang Emyuyang, di masa depan juga akan ada Zhao Emyuyang, Li Emyuyang, Gu Chen bersama kamu. Seperti berada di dalam air yang dalam dan api yang membara. Dia pernah menyelamatkanku dulu. Jadi secara alami aku juga harus menyelamatkannya. Lalu Gu Chen, apakah dia sudah tahu? Suara Liu Ruyan sepertinya menambah sedikit harapan. Gu Chen? Jika kamu tahu bahwa kamu pernah merencanakan pernikahannya, beranikah kamu menjamin tidak ada rasa tidak suka di hatinya? Ada satu momen. Senior perempuan itu keluar dari bayang-bayang kegelapan. Ekspresi wajahnya gelap dan tidak jelas. Aku mendengar dia berkata, "Aku sedang menyelamatkannya." Bagaimana bisa disebut perhitungan? Keesokan harinya, ketika kembali melihat Liu Ruyan, aku berjalan ke arahnya. Sebelum dia membuka mulut, aku langsung ke intinya. Kata-kata yang kalian ucapkan semalam. Aku mendengarnya semua. Di mata Liu Ruyan muncul secercah cahaya yang penuh harapan. Dia menekan bibirnya. Suaranya agak kering. Gu Chen? Aku dan Tang Muyang sebelumnya tidak ada. Semua itu adalah bayangan sikapku yang dingin dan keras. Sebelumnya pernikahan kita memang tidak bahagia. Kamu tidak pernah peduli padaku. Orang tuamu, termasuk sepupu perempuanmu, semua menganggap aku menikahimu adalah ambisi yang berlebihan. Mereka tidak pernah menerima aku. Kamu juga tidak pernah berkata satu kalimat untukku. 6 tahun setelah perceraian, kita masing-masing telah memiliki keluarga baru. Kamu tiba-tiba menempuh ribuan mil untuk menemuiku. Berbuat adil padaku. Hentikan tawa dingin. Liu Ruyan pada akhirnya hanyalah pasangan suami istri. Sudah cukup sampai di sini. Cahaya terakhir di mata Liu Ruyan sepenuhnya padam. Takdir telah berakhir. Baik bersatu maupun berpisah. Aku mengembalikan kata-kata yang Liu Ruyan katakan. Kembali padanya dalam keadaan tidak berubah. Di kejauhan, senior perempuan memeluk putrinya dan melambaikan tangan padaku di cahaya pagi. Aku mengangkat sudut bibirku. Melewati Liu Ruyan. Langkah besar menuju mereka. Anak perempuan berada di tengah. Aku dan kakak senior saling menatap. Mata kami tanpa kata-kata pun tersenyum bersamaan. Kami berdua, satu di kiri, satu di kanan, memegang tangan kecil anak perempuan. Berjalan perlahan ke dalam ladang bunga. Sinar matahari tetap cerah. Semua hari tetap indah. Kegagalan dalam sebuah pernikahan bukanlah akhir, melainkan awal untuk melangkah ke kebahagiaan berikutnya. Dilahirkan sebagai manusia, akan selalu menemui berbagai macam kesulitan dan rintangan. Kamu hanya perlu tetap memegang niat awal. Akan ada orang yang bersedia menembus kabut berlapis demi mendekatimu. Berikutnya adalah sinar matahari yang menyilaukan, seperti asap yang berputar di luar. Menyinari mata melalui jendela. Aku membuka mata dengan setengah mengantuk. Tiba-tiba flu menyerang. Membuatku merasa sakit kepala luar biasa. Ponsel di samping bantal masih berderak tidak menentu. Mengingat dua huruf, Emyuyang. Berulang kali melompat di layar. Sebuah rasa gelisah muncul dari hati. Aku melempar ponsel itu. Menabraknya ke dinding. Terbelah menjadi 4 bagian. Dunia kembali tenang. Aku mencubit keningku. Meskipun kepalaku sakit luar biasa. Tapi kata-kata Gu Chen kemarin terus berulang kali bergema di telinga. Setiap kata, setiap kalimat seolah memutuskan hubungan denganku. Padahal itu adalah kata-kata yang dulu pernah kukatakan. Namun ketika dia mengembalikannya kepadaku, aku baru menyadari betapa tajamnya setiap kata. 6 tahun setelah perceraian, kami masing-masing telah memiliki keluarga. Seharusnya tidak saling mengganggu, tapi tak dapat dikendalikan. Aku ingat semua kebaikan yang pernah dia berikan padaku. Waktu itu, dia begitu baik hingga aku hampir tidak bisa lepas darinya. Perubahan dalam hubungan kami adalah karena dia pertama kali pergi dinas. Untuk di titik pertemuan itu, aku bertemu Tang Emyuyang.
Sebuah cahaya pada masa mudaku. Sulit dibayangkan. Cahaya yang setelah bertahun-tahun lulus masih milik masa muda. Menyinari diriku secara seimbang. Aku sulit menolak. Meskipun tahu melakukan hal ini. Maaf. Ternyata aku yang mengkhianati pernikahan. Ibuku tidak salah. Saat itu aku sudah cukup menikmati hari-hari yang menyenangkan. Setelah bercerai, aku pernah terpikir untuk mencari dia. Namun pada akhirnya tidak pernah mengambil tindakan. Tidak ada yang lebih tahu daripada aku. Suka. Aku sangat suka. Sangat suka menjadi orang yang disukai. Selalu berani tanpa rasa takut. Aku dulu membuat kesalahan, lalu bagaimana? Tetap berani tanpa rasa takut. Sampai 6 tahun kemudian. Aku kembali bertemu. Lihatlah yang berdiri di sisinya. Mungkin seharusnya dipanggil. Tidak ada yang tahu pikiran rahasia yang dulu aku miliki. Apalagi tidak ada yang akan tahu. Awalnya karena mengetahui perasaan terhadap. Aku melangkah lebih dulu. Kebetulan muncul di sisi. Memiliki pandangan yang bagus terhadap orang. Adalah pasangan yang sangat baik. Hanya saja aku tidak mengerti. Angkuh seperti. Bagaimana dia bisa menikah dengan pria yang pernah bercerai? Tahun ketika aku mengenal. Dia masih bernama keluarga. Mengambil nama keluarga ayah menjadi. Nilainya bagus. Bersikap lembut dan sopan kepada orang lain. Dia hanya lebih tua 1 tahun dariku. Namun dia berasal dari wilayah itu. Dalam mulut sebagian besar orang tua, anak orang lain. Termasuk orang tuaku saat pertama kali bertemu. Kesanku tentang hanya terbatas pada keluarga. Saudaraku, aku tidak menyukainya seperti teman-teman lain. Namun juga tidak membencinya. Sampai suatu hari. Ayah melihat bermain-main sepanjang hari. Seluruh tubuhnya kotor. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas. Kata-kata yang dia ucapkan. Sangat jelas. Ingat-ingat, kalau saja bisa seperti yang begitu mengerti, akan lebih baik. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar ayah yang serius dan kaku memuji seseorang yang bukan aku dengan emosi yang berlebihan. Ketika aku tidak tahu, diam-diam aku menang. Dan membuat ibu iri. Mengenai ibu Mo yang memuji Yun Mo. Prestasinya luar biasa. Sepupu perempuanku berkata kepada Mo. Momo, kakak. Kamu benar-benar lebih baik dariku. Saat sepupu perempuanku baik-baik saja. Emosinya yang sangat intens perlahan terbuka tanpa batas. Aku mulai mendapatkan perhatian yang tak terlihat. Awalnya Yun Mo. Setiap gerakan. Barulah kusadari hidupnya sangat monoton. Selain belajar. Hanya menumbuhkan bunga dan memelihara kucing. Dia suka duduk di bawah pohon di kebun sambil membaca dan melihat bayangannya. Di bawah naungan pohon. Kakinya berjemur di bawah sinar matahari. Kucing gemuk berwarna oranye itu berbaring di pangkuannya. Mata setengah tertutup dengan santai. Tidur. Cahaya matahari. Bunga-bunga. Gadis gemuk oranye. Di bawah naungan pohon. Bagaimanapun dilihat, gadis itu begitu indah, tenang, dan patuh. Tidak mengherankan karena para orang tua sangat menyukainya. Aku menahan sifat nakalku. Mulai sengaja atau tidak sengaja meniru Yun Mo. Memelajari sifatnya. Bahkan meniru cara berpakaiannya. Bahkan aku sendiri tahu. Aku seperti orang palsu. Sementara satu sisi membenci diriku yang begini. Sisi lain tidak dapat menghentikan diri untuk terus meniru. Karena bahkan orang tua pun mulai memuji perubahan pada diriku. Sampai aku berusia 16 tahun. Tahun itu, aku belum berumur 1 tahun. Di jalan pulang setelah sekolah. Ketika seseorang menahanku di gang. Itu adalah perundungan yang bersifat penghinaan. Yun Mo menenangkan emosinya. Menghadapi situasi seperti ini. Dia panik dan kebingungan. Hingga suara teriak minta tolongnya berubah nada. Saat pelajaran malam selesai. Banyak teman lewat di pintu gang. Tapi tidak ada yang mau berhenti. Aku justru berhenti langkahku. Tapi tidak berani mendekat untuk membantu.
Sampai seorang remaja tinggi berhenti di pintu gang. Dia mengintip ke dalam gang. Setelah melihat jelas situasinya di dalam, tanpa berkata-kata, dia mengambil sebuah tongkat dari tepi dinding. Tongkat kayu itu langsung berlari maju. Dua tinju sulit melawan 4 tangan. Pemuda itu berlari maju sendirian. Wajar saja tidak ada yang baik. Dia dipukul tidak ringan. Namun dia juga berhasil melarikan diri dari Yumo. Saya di mulut gang mendengar dia berteriak kesakitan hingga berubah bentuk. Namun suaranya masih mengandung ancaman. Kalau lain kali aku melihat kalian mengintimidasi dia lagi, aku akan membunuh kalian. Pemuda dan Yumo saling membantu berjalan keluar dari gang. Dia bersembunyi di balik pohon pada saat itu. Karena aku hanya menonton sambil bersandar, aku tiba-tiba merasa bahwa kedepannya aku akan dia menghadap Mo. Kemudian aku di studio melukis Yumo. Melihat potret pemuda itu. Gambarnya adalah siluet punggung dengan nama pemuda di pinggirnya. Gu Chen mungkin lebih kukenal daripada Yumo. Bahkan lebih mengerti dia. Namun dengan lukisan ini, aku menebak pikiran kecil Yumo. Gadis selalu memiliki fantasi pahlawan. Malam itu, pemuda yang berani keluar. Dalam mata Yumo, jelas dia adalah pahlawan. Namun Yumo tidak sengaja mendekati Gu Chen. Dia hanya kadang-kadang ketika Gu Chen selesai bermain basket. Memberi botol air mineral kepada yang berpeluh lebat. Gu Chen menerima air mineral dari tangan Yumo. Sambil tersenyum mengucapkan terima kasih. Pemuda berusia 16-7 tahun tampak tampan. Mata bersinar jernih. Melupakan sepenuhnya. Namun tatapannya pada Yumo ternyata asing. Dia tidak mengenal Yumo. Tidak mengenal malam itu. Gadis kecil yang dia selamatkan itu juga Yumo. Selalu bersikap sombong. Dia memang tidak ingin orang yang dia suka melihatnya dalam keadaan kacau. Setelah Gu Chen pergi, Yumo menatap bayang-bayangnya sekali. Matanya berkedip cepat 2 kali. Sedikit senyum muncul di sudut bibir. Aku tahu. Itu adalah tanda dia menyukai seseorang. Selama bertahun-tahun. Ini masih pertama kalinya aku melihat Yumo tertarik pada lawan jenis. Jika saya merebut dari Yumo, orang yang saya sukai, emosi yang menjijikkan, yang tak dapat ditahan muncul dari hati. Menyulut sesuatu yang tak dapat dihentikan. Bersama Gu Chen. Lebih lancar daripada yang saya bayangkan. Selama itu, saya lebih dari sekali melihat tatapan putus asa Yumo. Tapi Yumo sebenarnya Yumo. Tulang kepahlawanannya membuatnya tidak mampu merebut orang dari tangan orang lain. Ini membuat saya semakin yakin untuk bersama Gu Chen. Akhirnya pada usia 18 tahun Yumo. Tahun itu, anak haram Lin yang mengembara datang menelpon. Ibu Yumo memiliki sifat yang sangat keras. Bagaimana dia bisa menahan rasa itu? Namun dengan pendidikan yang baik, juga membuatnya tidak bisa memaki orang. Hal semacam ini. Yumo membawa Yumo meninggalkan rumah Yu. Saya akhirnya tidak perlu lagi hidup di bawah bayangannya. Tanpa tahu alasan apa. Saya tidak berpisah dengan Gu Chen. Dia orang yang sangat baik. Karakternya juga sangat menyenangkan, lebih dari yang saya bayangkan. Banyak yang hidup selama 17 atau 18 tahun. Dia adalah pria pertama yang saya temui. Saya sudah tidak bisa membedakan apakah perasaan saya kepadanya nyata atau berasal dari nafsu saat itu. Hampir terasa logis. Setelah lulus, kami berdua mengurus akta nikah. Pada masa itu saya sungguh memegang niat untuk mengungkapkan kepada Fang Yan seumur hidup. Lalu mengapa senyumku sedikit berubah? Apakah itu karena saya tidak layak baginya? Setelah perceraian, memang pria menikah dan wanita menikah tidak berhubungan. Jadi mengapa saya terus mengejarnya sampai di sini? Mungkin memang seperti yang Gu Chen katakan. Yaitu perceraian. Saya juga tidak ingin melihatnya bersama wanita lain. Apalagi orang itu adalah Yumo yang dulu saya hindari dengan segala cara. Pada hari sebelum saya bersiap kembali, Tang Mu Yang dan sepupu perempuan saya tiba-tiba datang bersama. Mereka tidak menemukan. Saya menganggapnya logis. Mencari Gu Chen.
Sepupu saya sudah terbiasa bersikap sombong di depan Gu Chen. Saat saya tiba, dia sedang menghina Gu Chen. Setiap kata dan kalimatnya mengejek panggung atasnya. Setelah bercerai, ia masih tak malu campur tangan dalam keluarga orang lain. Wajah Gu Chen tidak berubah sedikit pun. Ia melirik dengan dingin. Sepupu perempuanku dan Tang Muyang menatap sinis. Tali anjing di rumah. Tidak bisa lagi menahan kalian. Berlari ke depan pintu rumah orang lain, apa yang kalian buang sia-sianya? Wajah sepupuku memucat sampai ke ujung. Tanpa dia mengucapkan sepatah kata. Gu Chen tiba-tiba tersenyum ringan dan menatap Tang Muyang. Ternyata kamu adalah si selingkuhan laki-laki itu dulu. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu sudah terbiasa dengan status menjadi resmi? Wajah Tang Muyang tampak buruk. Sendiri Gu Chen. Baru kali ini ia tampak melihatku yang berdiri di belakang mereka. Dia menghela napas seumur hidup. Sepertinya ia merasa berdebat dengan mereka tidak ada artinya. Dia berkata kepada Tang Muyang. Dunia ini memang siklus sebab akibat. Selalu berulang tanpa kesalahan. Tang Muyang. Tak peduli kamu percaya atau tidak. Rasa sakit yang dulu aku alami. Mulai sekarang kamu pasti akan merasakannya berulang kali saat sakit. Tang Muyang berbalik menghadapku. Aku tak dapat melihat ekspresinya. Hanya dapat melihat urat-urat biru yang menonjol di punggung tangannya. Dia merasa bersalah kepada Gu Chen secara online. Tak peduli apa yang Gu Chen katakan. Dia selalu tak berdaya membantah. Akhirnya Gu Chen melambaikan tangan, mengusir Liu Ruyan. Bawalah mereka pergi dari sini. Aku tidak ingin lagi melihatmu seumur hidupku. Setelah berkata, dia memegang tangan Yumo dan menghilang di antara lautan bunga berwarna-warni. Aku menatap siluet mereka yang semakin menjauh. Hati terasa asam dan tak tertahankan. Tang Muyang dengan wajah dingin mendekat padaku. Dia mungkin ingin melampiaskan kemarahannya yang diterima di Gu Chen ke arahku. Mengapa dia masih bersenang-senang tanpa berpikir kembali? Aku meliriknya. Teringat kepadanya muncul kembali perasaan selama pernikahanku dengan Gu Chen. Pikiranku yang keji dan menahan diri. Kebanyakan karena dia mengakui kepada Yumo berulang kali. Perasaan jijik itu tak dapat diusir dari hati. Aku berbalik pergi. Demi taruhan pertama itu. Sepanjang hidupku, akhirnya aku tetap kalah dari Yumo. Mulai saat itu, orang yang paling dicintai oleh sang satria, seluruh cerita telah selesai.